Coba hitunglah sampai 3 teman-teman, tidak bersuara dulu. Nanti teman-teman ada kesempatan buat berbicara, betul kan apa? Betul sekali. Teman-teman sekarang mendengarkan dulu. Nanti kalau mau tanya, angkat tangan yang semangat, kamu mau jawab, bisa? Bisa? Mantap, semuanya. Tarik nafas, turunkan. Sudah tenang? Senyum terbaik berikan pada Kanova untuk semangat belajar. Kita ucapkan dalam hati masing-masing Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu Kauman serahkan kepada Kanova untuk menyampaikan materi yang sudah disampaikan luar biasa buat teman-teman. Silakan Kak. Siap, terima kasih kepada Kak Oman. Masya Allah, Kak Oman selalu mengawali kegiatan dengan sangat semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam, bukan kejang-kejang. Coba diulang ya. Jawab salam yang benar. Yang jawab salam itu harus yang baik ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa jawab salam ada yang siapa tadi? Teman-teman, kalau jawab salam itu harus yang baik ya, karena salam ini adalah identitas dari agama Muslim, agama Islam. Kalau agama lain punya nggak? Enggak. Paling agama lain itu cuma selamat pagi, good morning, gitu-gitu doang. Tapi kita punya ciri khas yang sangat baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Teman-teman sudah disiapkan catatannya? Belum? Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kemarin. Kemarin kita udah bercerita tentang sebuah kisah. Ada yang masih ingat gak judulnya apa? Dari huruf A. Anak yang baik. Apa? Sedikit lagi ada di surah Al-Buruj. Kurang tepat. Nama kisahnya adalah Ashabul Ukhdud. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa kita harus memberikan tameng untuk diri kita selama dari sore ke pagi dengan membaca apa teman-teman? Zikir petang. Kita mulai dari apa? Ada yang masih ingat? Ayat kursi berapa kali? 1. Al-Ikhlas. 3. Al-Falaq. An-Nas. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Al-Ikhlas berapa? 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Terakhir apa? An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke. Alhamdulillah, kita sudah zikir petang. Teman-teman ada yang ngerasa aneh nggak? Tadi kita membaca ayat kursi tanpa membaca basmalah. Ada yang tahu nggak kenapa? Apa? Kenapa? Soalnya di tengah surat. Jadi teman-teman, nanti teman-teman kalau membaca kutipan ayat, misalkan di tengah surat, itu cukup membaca ta'awudz gitu ya. Karena ayat kursi tahu nggak ada di tengah surah, di tengah-tengah surah apa? Al-Baqarah, betul ya. Nah, aku punya pertanyaan. Surah apa yang nggak ada bismillahnya? Wah, mantap, pinter banget nih. Ada hadiahnya nggak ya? Yang kecil udah habis, tapi nanti kamu semoga dapat hadiah ya. Surah At-Taubah adalah surah yang teman-teman kalau lihat surah-surah lain itu ada bismillah, tapi di surah At-Taubah itu nggak ada bismillahnya. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena taubat. Betul, iya. Ada yang tahu? Ada lagi? Kenapa? Apa? Soalnya ceritanya bersambung. Ya, itu juga ada salah satu pemahaman seperti itu, tapi itu betul. Tapi di salah satu riwayat menyebutkan kenapa At-Taubah itu nggak ada bismillahnya, karena di dalam surah At-Taubah itu berisi dosa-dosa orang-orang. Isinya banyak tentang dosa-dosa yang dibahas ya teman-teman. Tapi itu sedikit aja kita bahas. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran menjadi yang terbaik di bulan terbaik. Coba siapa yang masih ingat kemarin, coba syarat ibadah ada berapa guys? Berapa? 2. Apa aja yang pertama? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti contoh Rasulullah. Kalau sholat maghrib 5 rakaat boleh nggak? Kenapa? Kan 5 lebih banyak dari 3. Kenapa nggak boleh? Karena tidak dicontohkan. Kalau sholat zuhur 10 rakaat boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau sholat isya pagi-pagi boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian kemarin siapa 3 manusia pertama yang masuk neraka? Aku. Siapa Cik? Ayo siapa? Coba. Siapa? Pertama orang yang berjihad. Kenapa terus? Kedua orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Ketiga, orang yang bersedekah. Nah, kenapa mereka masuk neraka? Kalau orang yang berjihad, Oh, bertanya kepada orang itu, kenapa kamu berjihad? Ada orangnya.
Karena aku ingin masuk surga. Aku ingin melihat wajahmu. Terus? Kazabta. Masya Allah. Apa artinya kazabta? Kamu bohong ternyata. Kamu ingin dipuji sama orang-orang. Terus yang kedua. Betul. Terus yang kedua. Ditarik sama malaikat. Oke, yang kedua. Kedua, orang yang membaca Al-Quran. Kenapa kamu baca Quran? Karena aku ingin mendapatkan. pahala. Oke, terus? Kata Allah, kazabta. Apa artinya kazabta? Bohong. Bohong. Oke. Kamu ingin dipuji sama orang-orang karena kamu suaranya ingin bagus. Masya Allah. Terus? Orang yang bersedekah. Oke. Kenapa engkau bersedekah? Karena aku ingin kau ingin masuk surga. Oke. Oke, good. Masya Allah. Ternyata apa kata Allah? Kamu bohong karena kamu Ingin. karena ingin dipuji orang-orang bahwa kamu sedekahnya uangnya banyak. Masya Allah. Masya Allah, ini hadiahnya. Kamu siapa sih namanya? Abdul Karim. Masya Allah, Ahmad Abdul Karim. Pintar sekali ini apa? Orang tuanya bangga nih pasti ya. Barakallahu fiik ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa pelajaran kemarin adalah penting. Tahu nggak? Para ulama itu mereka sangat menjaga hati mereka. Sangat menjaga hati mereka. Bahkan pernah disebutkan ada orang yang pengen dipuji tapi caranya halus sekali. Ada salah seorang di zaman Nabi seperti ini. Coba kita telisik ya. Kalau ada yang bisa tahu dia pengen dipujinya sebelah mana, nanti aku kasih hadiah. Jadi ada orang dia bilang gini, dia cerita sama teman-temannya. Kamu tahu nggak? Semalam awan itu di tengah malam sangat indah. Ada yang tahu nggak? Dia riaknya di mana? Ada seseorang nih ngomong. Dia ngomong sama temennya, semalam kamu lihat nggak? Jam di tengah malam nih, awannya indah banget loh. Dia sedang riak tentang ibadahnya. Ada yang tahu nggak riaknya di mana? Dia pengen dipuji. Siapa yang bisa tahu? Coba. Dia dipujinya sebelah mana? Pengen dipujinya sebelah mana? Jawab aja, salah nggak apa-apa. Kan kita belajar. Nggak apa-apa. Apa? Nggak apa-apa. Justru orang yang berani menjawab itu adalah orang-orang yang lebih hebat. Apa? Sebelah yang Oh lupa, it's okay, nggak apa-apa. Kamu udah berani, udah berani coba, bagus. Yang Ahwan, ada yang berani nggak? Ada orang cerita, tahu nggak semalam awannya tuh indah banget, langit indah. Coba, riaknya sebelah mana? Coba jawab. Kenapa? Betul, tahajudnya. Itu jawabannya. Tahu nggak kenapa dia cerita tentang malam yang indah? Karena kalau seseorang ketika melihat malam-malam, tengah malam indah, berarti tandanya dia tidak tidur semalam suntuk. Dia pengen dibilang sama temennya, wih, kamu tahajud ya? Tuh. Itu bahayanya hati kita, teman-teman. Kita harus menjaga hati kita. Bahkan dari pertanyaan, semalam awannya indah ya, langitnya indah ya malam-malam, itu bisa jadi ria. Karena dia pengen dibilang, wih, kamu nggak tidur ya, pasti semalam kamu sholat tahajud. Dia berharap dipuji seperti itu. Inilah bahayanya kalau kita tidak menjaga niat. Kita akan membahas lanjutan kajian kemarin, teman-teman. Yang akan kita bahas, akan kita mulai dari sebuah surah yang tidak terlalu panjang,
tapi di dalamnya ada sesuatu yang sangat mulia. Ini adalah surah Al-Qadr. Nggak apa-apa. Dengerin, salah ketika belajar itu wajar. Oh, nggak usah. Ini kita baca bareng-bareng aja ya. Lebih mulia orang yang berani salah daripada orang-orang yang nggak berani menjawab. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Surah Al-Qadr. Siapa yang sudah hafal? Oke, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya apa sih? Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini panjang. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ada yang tahu nggak kapan malam ini akan terjadi? Ramadan. Kapan? Iya, di berapa hari terakhir? Di 10 hari terakhir. Sebentar lagi kita akan kedatangan ini nih teman-teman. Baca deh. Pada malam itu malaikat turun. Aku mau kasih tahu. Ada yang pernah dengar nggak? Malam-malam kalian mendengar suara gonggongan anjing. Ada yang pernah? Serem nggak? Serem nggak? Pernah di TV ya? Ada yang tahu nggak? Kalau ada anjing menggonggong malam-malam itu tandanya apa? Maling sih. Oh, maling. Apa ada yang tahu nggak? Kalau malam-malam kalian mendengar suara gonggongan anjing, tandanya ada jin yang nakal sedang berkeliaran di sekitar tempat itu. Ya. Makanya kalau malam-malam kalian mendengar ada gonggongan anjing, kalian minta perlindungan sama siapa? Sama Allah. Baca yang tadi, ayat kursi. Tahu nggak kenapa ayat kursi itu dinobatkan sebagai ayat yang bisa mengusir setan? Aku sedikit cerita ya. Jadi pernah Imam Bukhari, teman-teman. Imam Bukhari ini menjaga Baitul Mal. Dia menjaga Baitul Mal. Baitul Mal ada yang tahu nggak apa? Baitul Mal itu banknya orang Muslim. Di dalamnya ada uang, ada makanan, dan ada beras. Enggak, tapi orang Arab makannya gandum ya. Orang Arab makannya gandum. Nah, namanya bank itu harus ada satpam, bener nggak? Malam itu Imam Bukhari disuruh jaga. Dia jaga. Dia memutari Baitul Mal. Di tengah-tengah malam, dia tiba-tiba mendengar suara. Bukan tikus. Lalu dia langsung ke arah sumber suara. Dia mendapatkan seorang pencuri, seorang laki-laki. Ditangkap. Kamu mau mencuri ya? Aku aduin sama Rasulullah. Jangan, maafin aku. Jangan adukan aku ke Rasulullah. Dilepas. Di hari kedua, Imam Bukhari berjaga lagi. Saat sedang berjaga,
datang lagi seperti yang sama, orang yang sama gitu, orang yang sama. Saat sedang berjaga, datang lagi orang itu, mencuri lagi, ditangkap lagi. Aku mencuri, tolong jangan tangkap aku, jangan penjarakan aku akan bertaubat, aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dilepas sama beliau. Hari ketiga, datang lagi pencuri yang sama, ditangkap. Aku tidak akan melepaskanmu sekarang. Kamu sudah terlanjur 3 kali melakukan kesalahan yang sama. Ya udah, kalau kamu melepaskan aku akan memberitahukan kamu sesuatu. Apa? Aku punya rahasia. Apa rahasianya? Lalu sang pencuri berbicara, kalau ayat kursi adalah ayat yang tidak disukai oleh jin-jin yang nakal. Beliau kebingungan. Apa benar pencuri ini? Masa pencuri ini bisa tahu sih hal-hal seperti ini? Aneh. Kan biasanya yang tahu yang gaib itu Rasulullah. Akhirnya dilepas. Keesokan harinya beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kemarin 3 hari berturut-turut ada pencuri. Aku menangkap dia selama 3 hari berturut-turut. Kemudian di hari ketiga, dia memberitahukan aku bahwasanya ayat kursi adalah ayat yang bisa digunakan untuk menangkal jin-jin yang nakal. Terus Rasulullah menjawab, ketahuilah bahwasanya jin itu suka berbohong, tapi di malam itu dia tidak berbohong. Tahu nggak artinya apa? Pencuri yang 3 hari 3 malam mencuri, dia adalah seorang jin yang menyamar jadi manusia. Jin itu bisa menyamar jadi manusia, teman-teman. Tapi ternyata jinnya ngasih kabar kalau jin itu gak suka mendengar ayat kursi. Makanya teman-teman setiap hari dilafalkan ayat kursi, karena itu adalah ayat yang akan melindungi kalian, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi malaikat Jibril dengan izin rohnya untuk mengatur segala urusan. Nanti kita akan kedatangan sebuah tamu. Tapi sayangnya teman-teman, Allah dan Rasulnya tidak memberitahukan malam Lailatul Qadar itu tanggal berapa. Nggak pernah dikasih tahu. Maka yang harus kita lakukan, yang dikasih tahu itu cuma malam Lailatul Qadar itu ada di berapa hari terakhir? 10 hari terakhir. Sekarang aku punya pertanyaan, gimana caranya supaya kita dapat malam Lailatul Qadar? Sebentar harinya ada 10. Kita harus apa? Itikaf, betul. Harus apa lagi? Selama berapa hari? 10 hari. Berarti tandanya kalau kita nggak tahu di antara 10 hari itu malam Lailatul Qadar itu di malam berapa, berarti dari malam ke-20 sampai malam ke-30 kita harus beribadah dengan maksimal. Karena gini, di sini ada nggak yang umurnya udah 83 tahun? Kamu udah? Pakai dijawab lagi, ya enggak lah. Ada nggak di sini yang 10 tahun? 10 tahun? Ada yang umurnya 10 tahun? Tahun ini. 20 tahun? Hah? Kamu 20 tahun ini? Masya Allah. 30 tahun? Tapi tidak ada di antara kalian yang umurnya 80 tahun, benar nggak? Tapi kalian bisa mendapatkan pahala setara orang yang beribadah selama 83 tahun. Karena apa? Kalau kalian beribadah di malam Lailatul Qadar dan ibadah kalian diterima oleh Allah, itu pahalanya seperti kalian beribadah 83 tahun. Bayangin umurnya 10 tahun tapi pahalanya udah kayak kakek-kakek. Mantap, bro. Kalau kakek-kakek udah ompong, coba kalian bayangkan kalian di umur 83 tahun. Jalannya udah bongkok, pakai tongkat. Giginya sisa berapa? Giginya sisa 3, yang tengah-tengah ada cabenya. Coba bayangin. Kalian udah gak bisa seperti sekarang lagi.
Tapi dengan kalian beribadah di malam Lailatul Qadar, kalian mendapatkan pahala setara seorang manusia yang melakukan ibadah selama 83 tahun. 83 tahun dia nggak istirahat. Itu 83 tahun ibadah aja. Dan ini adalah kesempatan yang besar. Nah, kita akan melihat bagaimana Rasul dan Al-Quran di bulan Ramadan. Sekarang aku mau tanya, di bulan Ramadan ini siapa yang sudah membaca Al-Quran? Siapa yang sudah dapat 1 juz? 1 juz. 1 juz itu berarti berapa halaman? 20 halaman. Siapa yang udah 20 halaman? Siapa yang udah 2 juz? 2 juz, sudah baca 2 juz selama bulan Ramadan. 12 apa? 12 juz. Ada nggak yang lebih dari 12 juz? Ada nggak? 12 juz. Berarti 12 kali 20 berapa tuh? Berapa? 240. Ada yang lebih? Dia udah baca 240 halaman selama bulan Ramadan. Ada nggak yang lebih dari dia membaca Al-Quran? Tahu berapa? Berapa? 13 juz. Masya Allah, ada nggak yang lebih dari 13 juz? Sudah 21 juz. Iya, maksudnya udah membaca selama sebanyak 21 juz di bulan Ramadan. Serius? Wih, coba udah di halaman berapa? Udah di halaman berapa? Kau lupa sih. Enggak benar, kamu udah baca 21 juz dari hari pertama bulan Ramadan. Hah? Di Ramadan aja, di Ramadan nih dia udah baca. Oke, berarti belum ya. Kamu 13 juz, ada yang lebih nggak dari 13 juz? Nggak ada, berarti dia yang paling banyak kita kasih. Ini hadiah untuk kamu. Paling banyak baca 13 juz, tahu nggak 13 juz itu berapa? Berarti 260 halaman Al-Quran. Dia udah baca 260 halaman. Kok itu tandanya dia bersemangat dengan Al-Quran, teman-teman. Nah, begitu juga Rasulullah SAW. Coba aku mau tanya, kalian baca Quran bareng siapa? Hah? Ustadz, sama siapa lagi? Sendiri. Nenek aku, oke. Tahu nggak Rasulullah membaca Al-Quran itu sama siapa? Nabi Muhammad itu namanya manusia. Dia tidak luput dengan rasa lupa. Jadi Nabi Muhammad di bulan Ramadan setoran hafalan langsung ke malaikat Jibril. Iya. Malaikat Jibril turun di bulan Ramadan untuk mendengarkan hafalan dari Rasulullah SAW. Ini Rasulullah hebat. Setorannya langsung ke malaikat. Jadi kalau kalian sehari-harinya malam-malam malah main Roblox, malah main apa lagi? Mobile Legends, malah mabar, malah perang sarung, main petasan, pengakuan dosa ini. Itu tandanya kalian tidak mengikuti Rasulullah SAW. Karena Rasulullah di malam-malam di bulan Ramadan dia setoran hafalannya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Terus sahabatnya gimana? Sahabatnya itu tidak kalah, teman-teman. Kita lihat. Nih, sahabat para ahli Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, Utsman bin Affan hatam sehari sebanyak 2 kali. Buka Al-Quran, kalian lihat total berapa halaman di Al-Quran. Ada berapa halaman? Siapa yang bawa Al-Quran? Berapa? Berapa halaman? 604 halaman. Berarti Utsman bin Affan membaca Al-Quran 1 kali sebanyak 1208 halaman 1 hari. Utsman bin Affan. Dia saking cintanya baca Quran, tahu nggak teman-teman? Dia itu meninggal saat sedang membaca Quran. Utsman bin Affan. Dia menjadi seorang khalifah. Dia difitnah
di akhir hidupnya, bayangin, dia difitnah nih, ada orang Islam juga, dia mau fitnah Utsman bin Affan. Ayo kita turunkan Utsman bin Affan dari khalifah. Ada orang-orang yang mau membela Utsman bin Affan, mereka orang jahat. Biarkan kami membela engkau. Orang-orang Islam yang lain mau membela. Tapi Utsman bin Affan bilang apa? Jangan. Aku tidak mau ada pertumpahan darah. Tapi pada hari itu, orang-orang masuk ke rumah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan udah tua pada saat itu. Udah sekitar 80 tahun. Tubuhnya udah kurus. Udah kakek-kakek. Sama orang-orang jahat ini, Utsman bin Affan diapain coba? Bajunya diginiin. Akhirnya aku bisa akhirnya aku bisa memegang leher Utsman bin Affan. Terus Utsman bin Affan ngapain? Utsman bin Affan nggak membalas. Utsman bin Affan lagi baca Quran. Utsman bin Affan bilang kepada musuhnya, ketahuilah aku sedang membaca Quran. Kalau kamu membunuhku, kamu akan berada di dalam kesesatan. Tapi mereka nggak peduli. Akhirnya Utsman bin Affan tetap dibunuh. Darahnya muncrat ke Al-Quran yang sedang dia baca. Tuh, itu Utsman bin Affan, teman-teman. Ini yang harus kalian tahu ya. Seseorang akan meninggal di atas kebiasaannya. Utsman bin Affan itu terbiasa membaca Al-Quran. Ada nggak yang terbiasa? Ada nggak yang meninggal di atas keburukan? Ada. Aku punya cerita. Ini pernah diceritakan oleh Ustadz Nizar Hafizahullah Ta'ala. Beliau menceritakan, ada seorang pemuda. Dia setiap hari menggunakan mobil. Mobilnya itu sering diperdengarkan musik kencang-kencang. Gitulah, diperdengarkan musik. Suaranya kencang, dikeresin. Ada kan ya kalau di mobil itu ada musiknya ya, ada tape ya. Ternyata saat sedang di tengah jalan, tiba-tiba di tengah perjalanan itu ada seekor hewan lewat, lari. Pemuda tersebut hilang kendali, kecelakaan. Dia dalam keadaan kritis. Orang-orang sekitar mendengar suara tersebut, wah, ada kecelakaan. Orang-orang mereka langsung langsung ke tempat mobil tersebut. Ternyata di dalam mobil tersebut si laki-laki ini dalam keadaan kritis, udah mau meninggal. Tahu nggak kalau orang Islam udah mau meninggal biasanya diapain? Ditalkin. Talkin itu diarahkan untuk membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena di salah satu hadis disebutkan seseorang yang meninggal di atas syahadat maka baginya surga. Akhirnya mereka masuk ke sini, wah ini harus ditalkin. Tapi musiknya masih terdengar keras. Gitu, masih terdengar keras. Wah, kita harus talkin nih, dia sebentar lagi meninggal. Terus salah seorang dari mereka ingin mematikan musik tersebut. Pengen dimatiin, udah mendekati tape, tahu nggak yang terjadi apa? Tiba-tiba pemuda tersebut tangannya bergerak, ini mau matiin nih. Pemuda tersebut ditahan tangannya. Terus pemuda tersebut bilang, memangnya siapa yang menyuruh kamu mematikan musik tersebut? Dan dia mati dalam keadaan mendengarkan musik. Karena apa? Sehari-harinya dia mendengarkan musik. Beda sama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sehari-harinya membaca Quran. Dan dia Allah wafatkan dalam keadaan membaca Quran. Jadi kalau kalian sehari-harinya terbiasa main Roblox, kalian meninggalnya pas lagi ngapain? Roblox. Lain kalau terbiasa main FF, bisa jadi bahkan ada juga orang-orang yang suka bermain bola, meninggalnya saat sedang bermain bola. Banyak. Jadi silakan kalian memilih. Kalau kalian terbiasa sehari-harinya, bukan berarti main game nggak boleh, enggak. Tapi waktu kalian sehari-harinya banyak dihabiskan untuk apa? Bisa jadi kalian meninggal dalam keadaan tersebut. Ada ustadz namanya Ustadz Armen. Ustadz Armen, dia sehari-hari membaca buku.
Dia meninggal dalam keadaan saat sedang menerjemahkan sebuah kitab. Ini adalah orang-orang yang harus kita contoh, teman-teman. Yang kedua, ada Said bin Zubair, hatam Al-Quran selama 2 hari 1 kali. 1 hari dia membaca 604 halaman Al-Quran. Ada berapa surah Al-Quran? 114. Imam Bukhari menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali sehari. Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang harus kita contoh, teman-teman. Oh, ngantuk ya? Oke, nah sekarang aku pertanyaan. Kalau di bulan Ramadan yang seru tuh ngapain sih? Tidur. Oke. Apa? Sholat. Ngaji, apa lagi? Ngabuburit. Ngabuburit biasanya nyari takjil apa? Makanan, iya sih, makanan, betul. Jawaban yang sangat membantu, terima kasih. Apa? Nge-push rank. Siapa yang push rank Ramadan? Ada nggak yang suka push rank? Ada yang suka main Roblox? Taubat kalian teh, taubat harus. Nah, ini nih contoh. Apa sih yang sering kita lakukan di bulan Ramadan? Yang pertama, nah ini siapa nih kayak gini nih? Nah, siapa yang suka begini nih? Siapa nih? Siang-siang sampai menjelang maghrib tidur aja kerjanya. Siapa nih yang kayak gini nih? Ada nggak? Sampai-sampai di bantalnya membuat pulau Kalimantan. Siapa nih yang kayak gini, ada nggak? Atau yang kedua, main game aja sehari-hari, ada nggak? Main Roblox, main apa lagi? Main tembakan. Atau yang ketiga, apa nih? Mokel. Tuh, diam-diam ke tempat wudhu, pura-pura mau sholat zuhur. Akhirnya dia wudhu, kumur-kumur 3 kali. Airnya yang keluar cuma 2 kali. Siapa yang kayak gitu? Ada. Ini kebiasaan kita, teman-teman. Ini kebiasaan kita. Ya tidur, ya main game, ya apa namanya, mokel. Ini siang-siangnya. Malam-malamnya ngapain? Nah, malam-malamnya apa? Ada yang main petasan, siapa? Siapa yang suka main petasan nih? Ada nggak? Kamu main petasan? Atau ini apa nih? Ngapain nih? Perang sarung. Siapa yang suka perang sarung? Ya. Iya, jangan diikutin. Jangan diikutin nih. Kita tuh kayak gini. Yang perempuannya ngapain? Yang besar-besar nonton drakor ya. Bener. Enggak. Yang lain, drama Cina ya. Ya, drama Cina ya. Aku anak CEO kan. Nih, ya kan? Kalian nonton ya, ngaku nih. Bertiga, ya kan? Tuh kan, bener. Nih kalau yang laki-laki nonton Liga Champion malam-malam ya. Bukannya sahur, malah nonton bola. Nonton Persib kemarin. Waktunya bukan dipakai baca Quran, nonton Persib. Siapa yang kemarin nonton Persib? Nah, menang kalah. Siapa yang golin? Ramon siapa namanya? Ramon Cakwe. Ramon Cakwe. Yang perempuannya suka apa? Buka puasanya pakai seblak. Siapa yang suka? Kalian ya? Belum pernah? Oke. Ini yang kita lakukan, teman-teman. Siangnya tidur, malamnya malah main petasan sama main sarung. Beda sama para sahabat. Sahabat itu di 17 Ramadan
Mereka perang Badar, perang. Bayangin. Beda sama kita, mereka mah siang-siangnya perang, guys. Kebayang nggak? Siang-siang perang di padang pasir. Coba, udah mah panas, lemes, harus perang. Mereka menghadapi kematian. Iman para sahabat tuh besar banget, teman-teman. Jauh dari kita. Kita mah siangnya sibuk tidur, mereka mah sibuk membela agama Allah. Malamnya ngapain mereka? Malamnya semalam suntuk sholat. Ada yang tahu nggak sholatnya berapa lama? Tebak-tebakan. 5 jam. 5 jam. 5 menit. Aku kasih tahu ceritanya ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah meminta kepada imam tarawihnya. Dia bilang gini, wahai imam, nanti setiap rakaat tolong kamu baca. Setiap rakaat, bukan setiap satu kali sholat. Berarti rakaat gini nih, ruku itu 1 rakaat. Setiap rakaat kamu membaca 200 ayat. 200 ayat. Berarti kalau sholat tarawih di sini berapa? 11 ya? Di sini berapa rakaat? 11. Sekarang dikalikan 200 dikali 10 berapa? 2000. Oke, sekarang 1 dikali 200 berarti 2000 tambah 200 berapa? 2200. Bahkan saking lamanya sholat itu mereka saking pegelnya pakai tongkat. Jadi sholatnya itu lama banget. Jadi sholatnya gini nih. Bayangin 200 ayat per rakaat. Mereka sholat sampai kakinya tuh bergemetar. Bahkan Rasulullah SAW beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Rasulullah tuh. Ini sahabatnya, mereka saking lamanya sholat, itu mereka sampai pakai tongkat. Beda sama kita. Kita misalkan lagi sholat, imamnya baca alif lam mim, terus kita pura-pura, aduh kentut deh, pura-pura kentut, akhirnya pulang ke rumah karena tahu ayatnya akan panjang. Mereka enggak. Mereka ketika tahu ayatnya akan panjang, mereka pakai tongkat. Tebak-tebakan, sholatnya sampai jam berapa? Jam 2. Sampai jam berapa? Jam 5. Jam berapa lagi? Jam 12. Oke. Ternyata, ini ciri-cirinya ya. Mereka sholat itu sampai buru-buru. Mereka sholat, setelah selesai sholat, mereka lari ke rumahnya masing-masing, buru-buru mau sahur. Karena takut kehabisan waktu sahur. Berarti mereka sholat sampai sebelum waktu subuh. Berarti dari ba'da Isya sampai subuh. Isya jam berapa? Isya jam berapa? Jam berapa? Jam 8 ya lah ya. Sholat tarawih jam 8 lah ya. Jam 8, mulai jam 8, 9, 10, 11, 12. Nah, tahan dulu. Subuh jam berapa? 4:30. Kau tahu berapa? 4:30. 4:30. Oke, sampai 4:30 kita hitung ya. Berarti tadi dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 setengah jam, ya kan? Benar nggak? Berarti mereka sholat selama 8,5 jam sehari. Satu hari sholatnya 8,5 jam. 30 hari berapa lama mereka sholat? Bayangin. Sekarang kita lihat ini yang di Indonesia. Bedain sama sholat di Indonesia.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ulang ya. Ini beda nggak sama sahabat Nabi? Beda jauh. Kita ulang. Berapa detik itu? Pertanyaannya, 50 detik? 50 detik. Pertanyaannya, kebayang nggak kalau ada nenek-nenek ikut sholat? Encok. Coba sama sahabat Nabi sholatnya sama nggak? Beda jauh. Apa? Itu mau pup, imamnya teh kebelet pup ya. Nggak cuma ini, ada lagi nih orang Indonesia. Coba, itu apa? Kalian kebayang nggak? Lagi sholat, ada yang teriak-teriak. Perasaan kalian gimana? Aku mau tanya, kira-kira hal seperti ini dicontohkan sama Nabi dan sahabat nggak? Terus kalau para sahabat dan juga Nabi sholatnya gimana teman-teman? Kita lihat dua kota yang Allah jamin sampai hari kiamat. Coba lihat, beda atau sama sholatnya? Di Mekah dan Madinah itu sholatnya bisa dari jam 8 atau jam 9 sampai tengah malam. Bahkan mereka tuh sampai buka Al-Quran. Boleh buka Al-Quran sambil gini. Jadi pelajarannya teman-teman, kalau kalian mau menjadi yang terbaik di bulan terbaik, ibadahnya juga harus baik. Nggak boleh seperti yang ini, nggak boleh. Ini sholat yang aneh. Ini terlalu cepat, seperti ayam yang lagi makan. Ini contoh yang salah ya teman-teman. Aku ulang terus supaya teman-teman ingat. Nggak boleh sholat kayak gini, nggak sah. Karena sholat itu harus tumakninah, harus bersungguh-sungguh. Ini bukan untuk dicontoh teman-teman. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari. Kalau kita mau menjadi yang terbaik, sholatnya harus baik. Oke, sekarang kita main game. Siapa yang mau main? Siapa yang mau bermain? Siapa yang mau bermain? Silakan berpasangan lagi, gamesnya beda. Gamesnya beda. Silakan berpasangan lagi dua-dua. Dua-dua, silakan berpasangan lagi. Ayo cari pasangannya dua-dua lagi. Dua-dua lagi. Sudah? Kalau sudah, ini gamesnya tentang kuda dan kucing. Ada yang menjadi kuda, ada yang menjadi kucing. Silakan. Oh belum. Ini
Ayo, silakan. Tentukan siapa yang jadi kuda, siapa yang jadi kucing. Siapa? Sudah ditentukan? Coba yang jadi kuda angkat tangan. Yang jadi kuda angkat tangan. Yang jadi tim kuda. Yang jadi tim kucing angkat tangan. Tim kuda angkat tangan. Tim kucing. Tim kuda. Tim kucing. Bukan meow. Oke, cara bermainnya seperti ini. Kalian seperti ingin bersalaman, tapi jangan bersentuhan. Kayak gini, aku butuh contoh sini. Oke, boleh. Contoh. Nggak apa-apa, sini maju sini. Yuk, sini. Contoh, misal dia tim kucing, sini. Dia tim kuda. Cara bermainnya seperti ini. Mereka bersalaman. Enggak, seperti ingin bersalaman. Kalau aku sebut kuda, kuda harus menangkap tangan kucing, kucing harus lari. Kalau aku sebut kucing, kucing harus menangkap tangan kuda, kuda harus lari. Kalau berhasil ditangkap, dapat 1 poin. Kalau kalian berhasil lari, dapat 1 poin. Oke? Kamu tadi apa, kucing ya? Kamu kuda. Contoh, dia kucing, dia kuda. Aku sebut kuda. Nah, kucing harus tangkap tangan. Kalau aku sebut kuda, kuda harus tangkap tangan kucing, kucing harus lari. Oke? Oke, siap? Paham? Percobaan dulu, percobaan. Kalau aku sebut nama kuda, kuda tangkap tangan kucing, kucing harus lari. Kalau aku sebut kucing, kucing tangkap tangan kuda, kuda harus lari. Percobaan, belum kita hitung ya. Percobaan dulu, percobaan. Dengarkan instruksinya baik-baik. Kuda. Oke. Udah paham? Paham ya? Kita akan hitung poinnya. Yang poinnya paling banyak akan dapat hadiah. Oke, dengarkan aba-abanya dengan baik. Tangannya berdekatan, jangan bersentuhan. Tangannya berdekatan, harus konsentrasi. Harus cepat ini, telinganya harus cepat. Oke, siap ya? Dengarkan aba-aba dengan baik. Kucing. Kalau berhasil lepas dapat 1 poin. Kalau tadi kuda tuh kuda nggak ketangkep dapat 1 poin. Oke, ronde kedua. Dengarkan aba-abanya dengan baik. Kuda. Oke, ronde kedua ya. Oke, dihitung poinnya, dihitung poinnya. Kalau berhasil lari dapat 1 poin. Oke, dengarkan aba-aba dengan baik. Bukan kuku-kuku dong. Siapa tadi? Kuda. Oke. Tadi ronde keberapa? 3 ya? Oke. Sekarang ronde keempat. Hitung poinnya. Hitung poinnya. Hitung poinnya ya. Kucing. Hitung poinnya. Oke. Oke. Ronde kelima. Ronde kelima. Perhatikan aba-aba dengan baik. Oke. Ronde kelima.
Ronde kelima. Perhatikan aba-aba dengan baik. Ku, 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 ku. Ada ayam lewat. Ada ayam lewat. Oke, lagi. Enggak ya, tadi nggak dianggap ya, nggak ada ayam ya. Tadi. Oke. Ku, kucing. Oke, ronde terakhir. Yang paling banyak menang poinnya. Oke. Kucing. Oke. Siapa yang dapat 6 poin? Siapa? Kamu 6 benar. Mana? Berapa? Sedih? Sama seri? Berapa? 6 benar. Nih, 6. Oh. Nah. Siapa ini? Buat kamu 6 kan? Benar kamu 6. Mana yang akhwat? Mana yang 6? Mana yang 6? 6 betul. Kamu 6 betul. Kamu 6. Ini dulu ya. Bentar. Kamu berapa? 6. Berarti kalah terus. Kamu berapa? 4. Berapa? 2. Kamu berapa? Kamu berapa? Benar 6. Siapa nggak ya? Siapa lagi? Berapa? 4. 2. Yang 6 dulu. Yang 6. Oh ganti. Nih. Buat laki-laki tapi. Oh nggak mau. Oh kamu 4 nih, jujur loh. Kamu jujur ini. Kamu jujur. Nih. Karena kamu jujur aku kasih hadiah ini. Dia jujur. Kejujuran itu bukan hal yang kecil loh. Jadi aku hargai dia. Dia tadi aku kasih hadiah. Aku kira dia 6, tapi cuma 4. Dia jujur tadi ngaku. Tadi aku cuma 4 karena jujur aku kasih hadiah. Kamu berapa? Ada kamu? Emang iya? Masa sih? Hah? Kok tidak meyakinkan ya? Kamu berapa? 6. Benar. Batman tadi nggak apa? Beda ini. Nih. Ini kalian nggak menang. Berapa? 2. Yang lain ada yang 6? Kamu 6. Kamu berapa? 3. Yang lain 6 ada? 0. Ada yang 6? Benar 6. Oke, ya masih ada hadiah yang lain, tenang. Oke, teman-teman. Kurang kompak, teman-teman. Apa? Kenapa? 6. Zain 6. Hadiahnya masih ada nggak ya? Yang kecil? Yaudah, aduh Zain. Nanti aku kasih hadiah yang lain ya. Hadiahnya habis nanti yang untuk yang games. Oke, nanti Ruzen dikasih hadiah ya. Oke. Teman-teman.
teman-teman? Oke, kita sudah belajar tadi tentang kalau menjadi muslim yang terbaik, ibadahnya harus terbaik. Kira-kira kalau ibadahnya kayak gini, kita akan jadi muslim yang terbaik nggak? Berdosa betul, malah mempermainkan sholat. Aku mau tanya, siapa yang bisa jawab? Apa hukumnya memainkan ibadah atau memainkan agama Islam? Apa? Pahalanya dicabut, ada lagi? Haram, ada lagi? Apa? Apa? Diancam neraka, ada lagi? Namanya istihza. Apa? Dosa besar. Oke. Dosa apa? Oke. Jadi hukuman dari istihza adalah keluar dari agama Islam. Aku ulangi ya. Hukuman untuk orang-orang yang mempermainkan agama adalah keluar dari agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang ketika sholat maghribnya bercanda, sholat isyanya bercanda, bisa jadi kalian terkena ini. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran itu sudah ada percakapan. Jadi orang-orang yang bercanda tentang agama bilang gini, ya Allah, aku kan cuma bercanda. Aku kan cuma bercanda ketika sholat. Cuma gini aja nih kalau sholat nih. Nah, gitu-gitu doang. Siapa tuh yang suka gitu tuh? Jadi sholatnya gini nih. Ada teman di sampingnya gini. Akhirnya yang sholat berjamaah gini nih. Siapa yang suka kayak gitu tuh? Jangan diulang lagi. Itu adalah contoh yang buruk. Oke. Sekarang konsentrasi. Ini karena udah hujan ya. Sekarang konsentrasi, teman-teman. Aku akan menyebutkan anggota tubuh yang harus teman-teman sentuh. Oke. Kalian pegang apa yang aku sebutkan, bukan apa yang aku sentuh. Oke. Contoh. Pegang pundak. Pegang perut. Sentuh yang aku sebutkan. Pegang pundak. Pegang lutut. Pegang dada. Telinga. Mata. Pegang kepala. Pegang telinga. Kepala. Telinga. Kepala. Telinga. Perut. Perut di mana? Perut di sini. Ini mereka. Pegang pipi. Pegang perut temannya. Pegang pundak sendiri. Lutut. Kepala. Dada. Pundak. Dada. Pundak. Lutut. Pegang kepala. Dada. Perut. Dada. Perut. Dada. Perut. Lutut temannya. Oke, ya udah konsentrasi. Semuanya bawa pensil nggak? Bawa. Mau main games lagi? Ini soalnya kalian udah mulai kurang konsentrasi. Satu kali lagi games ya. Sama teman yang tadi yang berpasangan. Silakan. Pensilnya simpan di tengah. Pensilnya simpan di tengah. Berhadapan. Pensilnya simpan di tengah. Oke, siap ya? Siap ya? Kalian pegang apa yang aku sebutkan. Nanti yang dapat poin,
yang berhasil pegang pensil? Oke. Kalau aku pegang pensil, baru kalian rebutan pensil. Oke, siap ya? Pegang, sudah belum? Sudah? Pegang kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, pensil. Itu lainnya. Simpan lagi pensilnya. Simpan lagi pensilnya. Oh ya udah, sok, mulai. Lagi, kepala, pundak, lutut, kepala, lutut, pundak. Pundak, bukan pensil. Perut, dada, kepala, telinga, mata, lutut, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, pensil. Terakhir. Kepala, pundak, lutut, perut, kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, lutut, kepala. Oke, ulang. Pundak, lutut, pundak, lutut, pundak, lutut, kepala, pensil. Oke, siap. Sekarang teman-teman silakan melihat semuanya ke depan. Kita lanjut belajar lagi ya. Ada hadiah untuk teman-teman yang nanti bisa menjawab pertanyaan. Sekarang semuanya coba contoh suara ular. Suara ular. Kalau aku panggil teman-teman, jawab siap ya. Kalau aku suaranya keras, kalian keras. Kalau pelan, suaranya pelan. Teman-teman. Teman-teman. Kok beda? Teman-teman. Itu baru semangat yang bagus. Kita lanjut ya. Sekali lagi hiburan. Nggak bisa. Oke, ini yang terakhir ya. Ini adalah contoh sholat yang harus kita contoh. Sholatnya pelan-pelan, sholatnya tumaknina, softnya rapat. Ini adalah contoh sholat yang terbaik supaya kita bisa menjadi muslim yang terbaik. Oke, sana. Yang kedua, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Ramadan. Tahu nggak teman-teman? Rasulullah itu, kata Ibnu Abbas, ketika bulan Ramadan datang, Rasulullah berubah. Rasulullah berubah menjadi seperti angin. Masa Rasulullah jadi angin? Ada yang tahu nggak kenapa? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu ketika bulan Ramadan datang, beliau berubah menjadi seperti angin. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa? Coba ini pakai ini. Karena sulap. Coba kenapa? Nih jawabnya betul. Apa? Dengerin jawabannya. Apa? Coba diulang. Hei, suara ular. Coba, Kaisa, silakan. Betul.
Itu jawabannya. Saat bulan Ramadan datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanya dengerin. Ini jawabannya bagus. Itu seperti angin. Angin itu perginya kemana sih? Anginnya kemana? Kemana? Ke sana, ke sini, kemana lagi? Ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang, ke samping. Rasulullah itu di bulan Ramadan, setiap beliau bertemu dengan orang-orang yang membutuhkan sesuatu dikasih. Dia pergi ke sini, dikasih uang. Pergi ke sini, dikasih uang. Bahkan pernah Rasulullah punya 2 lembah domba. Lembah tahu nggak? Kalau kalian pernah lihat bukit, bukit kan ada 2 bukit nih. Terus ada tengah-tengahnya gini. Ini namanya lembah. Ada domba sebanyak 2 lembah, banyak atau sedikit? Banyak. Tiba-tiba ada orang lewat. Terus dia bertanya kepada Nabi Muhammad, ini domba punya siapa? Itu punya aku. Boleh nggak aku minta? Kata Rasulullah, iya boleh. Ambil sesukamu. Tahu nggak? Diambil berapa? Nggak 1, nggak 2, diambil semuanya. Dia cuma nyesain 0 untuk Nabi. Nggak ada sedikit pun domba. Tapi ikhlas Rasulullah. Betul, karena ikhlas sama orang ini dibawa semua dombanya. Dibawa ke kampungnya, tahu nggak? Setelah sampai di kampungnya dia ngapain? Dia ngasih tahu ke penduduk kampungnya, kalian di sana ada orang baik. Dia tuh menyebarkan agama Islam. Ayo kita masuk ke agama dia. Akhirnya satu kampung semuanya masuk Islam. Tuh. Suka bersedekah. Sekarang pertanyaannya, apa yang ingin kalian sedekahkan di bulan Ramadan? Apa? Menyedekahkan pahala? Gimana? Apa? Uang. Berapa? Coba ini yang besar. Kamu mau sedekah apa? Emang punya di rumah? Berapa kilo? Nggak tahu, nggak ngitung. Terus mau sedekah apa lagi? Baju tidak terpakai. Udah disimpan lama. Oke, kamu apa? Beras, baju, kamu apa? Cengkeh. Pala, buah pala, mau buah pala, sedekah buah pala. Apa? Mau sedekah apa? Hah? Krecek apa sih? Uang, oke. Kamu apa? Apa sih? Apa? Oh, sedekah senyuman. Benar. Apa? Mau sedekah apa? Minuman, betul. Apalagi? Kamu apa? Baju layak pakai. Makanan untuk berbuka. Ada yang tahu nggak pahala memberikan makanan untuk orang yang berbuka? Apa? Takjil. Pertanyaan. Ada yang tahu nggak dapat hadiah nih? Kasih hadiah lah nih. Siapa yang bisa jawab? Apa pahala untuk orang yang memberikan makan kepada orang yang berbuka? Apa? Yang mana nih? Hah? Iya, pahalanya apa? Apa, ada yang tahu nggak? Ini yang gede nggak tahu nih. Apa? Coba berdiri. Kasih tahu mereka. Pahalanya seperti apa? Betul, ini hadiah untuk kamu. Salah. Yuk. Mau nggak? Mau nggak? Jawab makanya. Oh, uang. Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah?
Masih ada uangnya, tenang, masih ada. Oke. Iya, tenang. Makanya perhatikan supaya ilmunya bisa didapatkan. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita menghafal doa. Doa ini tapi udah sih sebenarnya ya. Sebenarnya kita udah sampai bulan Ramadan, tapi nggak apa-apa. Kita hafalkan doa ini. Bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Yang hafal aku kasih hadiah. Silakan. Ayo. Yang hafal dikasih hadiah. Ayo. Tuh, ada banyak hadiahnya, guys. Siapa yang mau hadiah? Silakan hafalkan doanya. Ini doa yang sering dilantunkan oleh para sahabat. Silakan. Bahasa Indonesianya aja nggak apa-apa. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, dan antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Siapa yang udah hafal? Kamu udah? Coba sini. Udah hafal belum? Udah hafal. Hafalin dulu. Ayo, ini doa yang sering dilantunkan oleh para sahabat. Ini bahkan doa yang para sahabat ucapkan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Siapa? Kamu, sini, maju. Sini. Nah, harus berani ya, laki-laki ya. Ayo, sini. Menghadap ke sana. Apa? Kita lihat bareng-bareng. Apa doanya? Ulang. Ya Allah, antarkanlah aku kepada Ramadan. Ya Allah, Ramadan antarkanlah aku kepada. Iya, nggak apa-apa. Terus. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Masya Allah. Ini hadiah untuk kamu. Salah sedikit nggak apa-apa, berani mencoba, guys. Mau? Tuh. Cepat menghadap ke sana aja. Lihat ke temennya, jangan lihat ke sini. Menghadap ke temennya. Hehehe. Nah, apa? Ya Allah, antarkanlah aku kepada. Hah? Ayo. Ramadan. Oke. Oke, betul. Ini kan untuk laki-laki nih. Mau yang mana? Ini atau ini? Ini aja. Apa ini? Oke. Karena ini perempuan ya. Yang lain, kamu belum pernah sini maju. Oke. Tenang guys, menghadap ke belakang. Ayo. Apa? Ya. Ke bulan Ramadan, dan Terus antarkanlah Ramadan kepada aku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Oke, good. Oke. Kamu mau hadiah? Apa? Berdua apa? Sendiri-sendiri. Kak, duduk dulu. Oke. Aku punya doa yang lebih urgent dari ini. Ada. Yang bisa hafalin. Sekarang masih ada hadiahnya. Ini adalah doa yang penting. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya.
Ini doanya lebih pendek, tapi pakai bahasa Arabnya. Sebentar. Sebentar ya. Oke. Bahasa Arabnya aja sekarang mah. Sebentar. Tapi yang berisi nggak dikasih hadiah. Harus tenang dulu sebentar. Sebentar ya. Ini lupa belum dimasukin doanya. Ini doa yang sangat penting menjelang 10 hari Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke. Mana tadi? Oke. Ini adalah doanya. Doanya kita ucapin bareng-bareng ya, teman-teman ya. Doanya seperti ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini kalau untuk sendiri fa'fu anni. Kalau untuk bareng-bareng fa'fu anna. Kita pakai yang fa'fu anna aja ya. Kita ulang bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Yang hafal angkat tangan. Yang hafal angkat tangan, jangan berisik, aku tunjuk. Kamu udah dapat hadiah belum? Kamu udah ya? Kamu belum? Kamu udah hafal? Aku belum. Udah hafal belum? Siapa yang udah? Siapa yang udah hafal? Kamu udah dapat hadiah? Udah dapat hadiah ya? Yang memang belum dulu. Kamu udah hafal doanya belum? Benar, coba. Hah? Terus Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya nggak apa-apa. Sedikit lagi ya, hafalin dulu ya. Hafalin dulu ya. Kamu belum ya? Coba. Jangan lihat. Afuun tuhibbul afwa fa'fu. Ulang. Allah innaka afu tuhibbul wa fa'fuan. Oke, good. Yang lain. Kamu belum dapat hadiah ya? Oke. Jangan lihat. Apa? Innaka afuun. Nah, hafalin dulu. Oke. Mana? Coba jangan lihat, merem. Coba. Merem. Good, mantap. Nih hadiahnya. Siapa lagi yang mau? Kamu? Ayo. Kamu pulang sebentar lagi. Fa'fu. Oke, good. Satu lagi, siapa yang bisa? Oh bisa. Coba kasih mic-nya ke temannya.
Itu di situ. Ini kamu ambil hadiahnya. Hah? Yang itu yang mana? Nah, nanti kamu kasih hadiahnya. Oh, mau yang itu. Bentar. Oh, sisa satu ya. Ini nanti buat yang bisa jawab pertanyaan ya. Sisa satu soalnya yang ini dulu. Oke, coba apa? Yang dekat lebih dekat. Ada yang lewat. Good, masya Allah. Ini hadiahnya. Ada yang tahu nggak artinya? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang memaafkan, yang mencintai seseorang yang meminta maaf, maka ampunilah aku, ya Allah. Itu artinya. Ini artinya adalah kita memohon ampun kepada Allah di 10 hari di bulan Ramadan atau di malam Lailatul Qadar. Teman-teman jangan lupa doa ini harus dihafalkan. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oke, selesai. Hadiah terakhir untuk yang bisa memberikan kesimpulan kegiatan hari ini dengan lengkap. Lengkap. Kamu mau nyoba? Sini, coba. Harus lengkap. Coba. Apa kesimpulannya hari ini pelajarannya? Apa? Seru banget. Oke, kesimpulan pelajaran hari ini seru banget. Oke. Alhamdulillah, tapi sedikit lagi ya. Boleh duduk dulu. Yang lain. Kamu sini. Coba kesimpulan hari ini, kegiatan hari ini apa? Harus lengkap. Apa? Seru banget. Sama aja. Yang lain, yang belum pernah kamu udah ya, ini dulu sini coba kamu. Coba kesimpulan hari ini pelajarannya apa aja? Sini. Silau. Apa? Pelajaran hari ini apa aja yang bisa kita ambil? Yang pertama. Iya. Seru banget yang pertama. Oke, yang pertama apa? Pelajarannya, kalau ibadah kita harus apa? Kalau sahabat tuh Umar bin Khattab satu rakaatnya berapa ayat yang dibaca? Ingat nggak? Oh nggak tahu. Oke, kurang lupa ya. Yang lain boleh duduk dulu. Benar. Ini dulu ya. Kamu udah dapat hadiah belum? Nah, ya. Yang belum dulu. Kamu. Nah, yang perempuan deh. Sini, nih coba apa kesimpulannya hari ini? Coba. Tiga deh. Apa sunah-sunahnya contohnya? Kalau sholat apa? Apa? Pasti bacaannya tidak terburu. Oke, 1, 2, apa? Cerita yang seru tentang apa ceritanya? Apa yo? Oke. Doanya apa? Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu yang lain tadi. Mana yang mau nyoba?
Mana? Ya, sok tuh. Sok. Siapa namanya? Syabil. Oke, Syabil, silakan. Kesimpulan apa aja? Oke, good. Oke, 2. Oke, good. Yang ketiga, satu lagi. Apa doanya tadi? Allah afuun go. Ini hadiahnya. Masya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman. Kajian hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada para DKM, Ustadz-Ustadz, Kiai-Kiai yang bertugas di hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan yang saya berikan selama 2 hari ini. Terima kasih Kak Omat yang sudah mendampingi 2 hari ini dengan sangat baik. Terima kasih juga teman-teman yang alhamdulillah kita sudah belajar bareng-bareng hari ini ya. Kakak minta maaf ya kalau banyak kesalahan selama 2 hari ini. Dimaafin nggak? Yes. Semoga nanti kita ketemu lagi ya. Boleh nggak kita ketemu lagi nanti? Semoga ya kalau ada umur ya. Sekali lagi kakak minta maaf dan terima kasih atas kepercayaannya kepada para DKM dan juga jajaran panitia yang terlibat selama 2 hari ini. Semoga sedikitnya ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan juga anak-anak yang hadir di 2 hari ini. Sekian dari saya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Omat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau siap duduknya seperti apa ya? Rapi, waduh, bagus ya. Ini rapi udah bagus belum? Udah bagus belum ya Ibu? Coba kawan lihat. Tadi Kak Alfa ucap Assalamualaikum ya, tapi belum jawab. Sekali lagi bareng-bareng. Waalaikumsalam. Oke, coba hitungan 3 bisa teman-teman. Jika ada suara bisa. 1, 2, 3. Terima kasih. Yang akhwat Oh boleh. Tadi Anda tuh ngegojek risol ada nggak? Ada nggak ya? Semoga udah dianterin sih. Oh nanti nggak apa-apa nanti aja. Ada orang tua murid rumahnya deket sini jual risol. Jadi Anda nitip di sini aja sekalian. Ini mau. Oh boleh karena ini nih. Boleh. Siap. Kalau ada yang berbicara, baiknya kita dengerin apa kita ngobrol. Kalau boleh berbicara sebentar boleh. 1 menit boleh. Bisa fokus. Semua lihat kepada Kaumat. Ya di sini. Jadi tadi kita belajar tentang apa sih? Tentang apa? Iya malah. Menjadi yang terbaik di bulan terbaik. Masya Allah. Bulan terbaik itu di bulan apa sih teman-teman? Hari ini kita hari terbaik bukan? Kira-kira kalau hari terbaik pahalanya terbaik juga bukan? Nah, kalau mau tanya nih, udah 2 hari belajar, apa yang harus kita lakukan mulai malam ini? Yang pertama tadi apa? Baca ulangi bareng-bareng, baca lalu yang kedua apa yang dipelajari lagi? Yaitu nanti ketika menjelang buka bukannya ngabuburit dengan bahasa satu gabut ya, tapi dengan